Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Oke guys, untuk teman-teman yang mau liburan ke Taiwan atau mau masuk ke Taiwan, kita lihat adakah regulasi yang berubah kalau kalian ingin masuk ke Taiwan tahun 2023. Malahan kalau dibanding-bandingkan ya teman-teman, syarat masuk ke Hong Kong itu masih lebih ketat sedikit daripada Taiwan. Padahal Taiwan dulu sangat menutup diri dari turis luar. Sekarang masuk ke Taiwan itu gampang banget. Di video ini saya juga akan membahas tentang frequently asked questions atau beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke pemerintah Taiwan ataupun berhubungan sama syarat masuk ke Taiwan juga. Oke, sekarang kita menuju ke syarat masuk ke Taiwan pada tahun 2023 ini. Yang pertama adalah tentu saja paspor, dan juga kalau WNI mau ke Taiwan itu masih butuh visa. Dan yang kedua adalah direkomendasikan memang kalian harus menyiapkan tiket pulang dan pergi, dan tentu saja budget yang cukup. Tentu tidak akan ditanyakan sih, tapi lebih baik ya teman-teman kalian harus menyiapkan tiket pulang dan perginya. Untuk health requirement atau syarat-syarat yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, masuk ke Taiwan ini itu tidak perlu lagi karantina, tidak membutuhkan pra-PCR test, atau sebelum kalian terbang ke Taiwan itu tidak membutuhkan COVID test lagi ya, dan juga tidak membutuhkan syarat vaksinasi. Jadi baik kalian itu vaccinated atau non-vaccinated atau belum divaksin, tetap bisa masuk ke Taiwan dengan tanpa syarat apapun. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur kedatangan. Setelah sampai di Taiwan, apa yang harus dilakukan? Maka akan dilakukan namanya health screening ya, yaitu pemeriksaan kesehatan apakah kalian punya gejala-gejala yang berhubungan sama COVID kayak batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam. Kalau memiliki gejala, maka kalian akan langsung pemeriksaan lebih lanjut dan tes PCR untuk mengetahui kalian terkena COVID atau tidak. Jadi adalah untuk masing-masing orang ya, ini per orang itu harus mengambil satu paket rapid antigen test kit. Jadi satu kotak rapid antigen test yang nanti akan kalian lakukan pada self-initiated prevention. Satu box kit ini satu orang satu ya. Pokoknya untuk passengers atau penumpang atau travelers yang berusia 2 tahun ke atas. Untuk yang usianya 2 tahun dan 2 tahun ke bawah itu tidak wajib mengambil box kit ini. Selesai prosedur kedatangan tadi ya. Terus kalian sudah bisa langsung menuju ke tempat kediaman. Oke, sekarang kita langsung masuk ke self-initiated prevention. Pada hari kedatangan itu dihitung hari ke-0 ya. Jadi hari pertamanya dimulai besoknya untuk self-initiated prevention yang harus dilakukan selama 7 hari di tempat kediaman atau tempat tinggal. Nah, kriteria tempat tinggalnya ini boleh rumah sendiri, rumah keluarga, rumah teman, ataupun di hotel. Jadi kriteria tempat tinggalnya itu yaitu 1 kamar, 1 orang, dan 1 kamar mandi dalam. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti ya, kita akan jawab di frequently asked question setelah penjelasan syarat masuk ini. Nah, update yang terbaru adalah mulai 6 Januari 2023, jadi travelers yang datang dari China masuk ke Taiwan, kecuali ya tidak termasuk Hong Kong dan Macau, pokoknya khusus yang dari China, yaitu harus menunjukkan bukti negatif PCR test yang diambil dalam kurun waktu 24 jam. Sedangkan kalau menggunakan rapid antigen itu dalam kurun waktu 48 jam. Nah, selama self-initiated prevention tadi, kalian akan melakukan 2 kali rapid antigen dan menggunakan box kit yang sudah kalian dapatkan dari bandara tadi. Jadi pokoknya harus 2 kali ya teman-teman, 2 kali dalam 2 hari. Bisa hari ke-0 dan ke-1, bisa juga pada hari ke-1, ke-2. Yang penting kalian misalnya datang terus nyampe ke kediaman kalian RAT negatif. Nah, besoknya lagi hari kedua RAT negatif itu baru boleh keluar. Pokoknya harus 2 kali dan 2 hari negatif rapid antigen baru kalian bisa keluar. Oke, sekarang kita masuk ke FAQ-nya ya. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama, apakah self-initiated prevention ini berbeda dengan karantina? Ya, tentu saja berbeda. Kalau karantina itu
tidak boleh kemana-mana ya. Kalian di satu ruangan itu aja, bahkan nggak boleh kemana-mana. Kalau self-initiated prevention ini lebih ke pencegahan diri saja, untuk lebih aware, untuk menjauhi orang-orang yang positif, ataupun kalian aware pada diri kalian sendiri. Kalau kalian punya gejala itu langsung melaporkan. Jadi harus lebih aware dalam 7 hari waktu kalian tiba. Berapa lama self-initiated prevention? Berarti kalian harus lebih waspada itu 7 hari ya, karena self-initiated prevention itu dilakukan selama 7 hari. Selanjutnya, tempat seperti apa sih yang dibutuhkan untuk self-initiated prevention? Seperti saya sebutkan sebelumnya, yang disarankan dari pemerintah Taiwan itu yaitu 1 kamar 1 orang dengan 1 kamar mandi pribadi atau kamar mandi dalam ya. Bagaimana jika menggunakan kamar mandi luar yang bersama-sama digunakan? Itu bisa, cuma harus dibersihkan dan disterilkan. Itu syaratnya ya, yang mereka tuliskan di website resmi pemerintahan Taiwan. Bisakah kita tinggal di hotel atau hostel lah ya, untuk yang budget traveler waktu self-initiated prevention? Bisa, asal kriterianya tadi yang seperti saya sebutkan. Harus 1 orang 1 kamar, 1 kamar mandi pribadi. Kalau kamar mandinya barengan di luar, share bathroom, bisa, tapi harus disterilkan dan dibersihkan kembali. Terus selanjutnya, bisakah kita tinggal bersama keluarga yang bersama-sama datang atau masuk ke Taiwan bersama-sama dalam satu rumah atau satu kediaman? Itu bisa. Kalau satu keluarga, satu kediaman, maka tidak membutuhkan aturan yang 1 kamar 1 ya. Tetapi tetap peraturannya adalah kamar mandinya dibersihkan dan disterilkan. Bisakah saya naik public transportasi atau keluar dari kediaman selama self-initiated prevention? Bisa. Jadi yang penting kalian sudah melakukan RAT negatif pada hari ke-1 dan hari kedua. Waktu datang dan besoknya itu harus negatif ya. Setelah 2 kali negatif itu baru kalian bisa keluar, bisa ke public transport juga. Tapi harus menghindari jam-jam sibuk yang terlalu berkerumun di dalam public transport itu. Tidak boleh makan di dalam kendaraan dan selalu menggunakan masker. Bisakah makan di restoran ketika self-initiated prevention? Itu jawabannya bisa, dan sarannya adalah hindari kerumunan yang banyak orang dan segera menggunakan masker kembali ketika sudah makan. Pertanyaan selanjutnya, bisakah saya traveling seperti biasa selama self-initiated prevention? Bisa ya, kalian tetap bisa melakukan traveling walau masih dalam waktu 7 hari self-initiated prevention tadi. Yang penting kalian negatif di hari pertama dan negatif di hari kedua. Selanjutnya, bisakah saya meninggalkan Taiwan dalam masa 7 hari self-initiated prevention? Bisa. Jadi kalian tetap bisa keluar Taiwan atau kalian bisa traveling menggunakan pesawat terbang selama self-initiated prevention. Apakah alat RAT yang diberikan di airport tadi itu gratis? Ya, jawabannya kalian akan dapatkan free RAT kit gratis untuk 2 kali tes RAT waktu self-initiated prevention. Kemanakah harus melaporkan RAT negatif? Jadi RAT negatif yang 2 kali kalian lakukan itu tidak dilaporkan ke siapa-siapa. Jadi buktinya itu kalian simpan saja kalau ada inspeksi atau pemeriksaan ya. Nah, itu tadi jadi syarat masuk Januari 2023 jika kalian ingin masuk ke Taiwan, beserta beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh para travelers berhubungan dengan syarat masuknya. Oke, so have a safe travel, tetap jaga kesehatan, and see you on my next video.